Selamat pagi semuanya. Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai sektor banking untuk sektor update di bulan Februari. Jadi kalau kita melihat di sini, ini pertumbuhan kredit di bulan Februari ini mulai meningkat ya. Jadi pertumbuhan kredit secara year on year ini naik 10,6%, dibanding Januari 10,5%. Kalau kita lihat yang mendorong ini di chart sebelah kiri, itu ada kenaikan untuk investment maupun consumer loan, sedangkan working capital loan ini secara month on month itu relatif flat. Kemudian angka PMI manufacturing kita itu cenderung stabil di 51,2. Ini angka ini masih menunjukkan bahwa manufacturing kita selama kurang lebih 20 bulan terakhir ini terus berada di atas 50, mengindikasikan manufacturing kita itu ekspansi. Kemudian kalau dari sisi deposit, ini juga ada kenaikan di bulan Februari. Ini naik menjadi 8,2%. Kalau kita lihat di chart sebelah kiri, yang mendorong ini yaitu di time deposit. Kita melihat dari bulan ke bulan secara konsisten menunjukkan kenaikan. Ini seiring dengan kenaikan BI rate. Bahkan walaupun current account ini masih yang paling tinggi, tapi kita lihat kecenderungannya pertumbuhan mulai melambat. Saving account juga sama, terus melambat, saat ini di 5,1%. Kemudian dengan pertumbuhan loan ini yang lebih tinggi 10,6%, sedangkan deposit ini hanya tumbuh 8,2%. Saat ini posisi LDR kita meningkat di 79,8%. Angka ini masih menunjukkan bahwa likuiditas di perbankan kita ini masih cukup melimpah ya. Kemudian kalau dari sisi suku bunga, kita lihat di chart sebelah kiri atas deposit rate, ini kita melihat ada kecenderungan bahwa suku bunga deposit yang tenor pendek itu kenaikannya lebih tinggi dibanding yang tenor panjang. Bahkan kalau kita lihat rata-rata deposit rate yang di 3 bulan ini lebih tinggi dibandingkan deposito yang 12 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa market ini expect kemungkinan ke depan suku bunga kita akan lebih rendah. Kemudian kalau dari sisi lending rate untuk rupiah itu masih menunjukkan kenaikan, sedangkan USD ini cenderung stabil. Hal ini seiring dengan mulai stabilnya outlook kenaikan suku bunga di global. Kemudian dari sisi aset quality kita melihat gross NPL kita relatif stable ya, di 2,58% di Februari, ini sedikit menurun dibanding Januari 2,59%. Sedangkan posisi loan restructure ini di bulan Februari ini juga kembali menurun di 427,7 triliun dibanding Januari kemarin 435,7 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas kredit kita cukup terjaga. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kinerja 4 bank yang kita cover, BCA, BRI, Mandiri, BNI, mereka semua menunjukkan kenaikan net profit yang cukup tinggi, di mana BCA ini naik 29%, BRI naik 8%, Mandiri naik 17%, sedangkan BNI naik hampir 30%. Kita melihat ini mengapa BRI kenaikannya paling rendah. Ini pertama, dia ada kenaikan beban bunga yang cukup tinggi, karena dia mendapat kenaikan current account yang cukup tinggi di sini, sehingga ini membuat cost of fund mereka naik. Kedua, masih ada kenaikan beban provisi di sini, di mana bank-bank yang lain ini cenderung sudah turun. Kita expect kemungkinan BRI masih akan membukukan provisi yang cukup tinggi tahun ini. Jadi hal ini salah satu yang perlu diwaspadai di bank BRI. Nah, secara umum kinerja 4 bank ini inline dengan ekspektasi konsensus maupun ekspektasi kita. Jadi melihat bahwa kinerja mereka masih cukup baik, kita masih maintain overweight. Kita lebih cenderung suka bank-bank yang memiliki fokus ke segmen corporate seperti BCA, BMRI, karena mereka akan memiliki keuntungan dengan kenaikan suku bunga ini, di mana kredit corporate itu secara otomatis akan repricing suku bunganya, sehingga mereka bisa menikmati kenaikan pendapatan bunga yang lebih tinggi tahun ini. Kemudian impact mengenai waskita kita lihat masih belum terlalu terrefleksi di kinerja sampai Februari kemarin. Jadi kita perlu waspada, sebentar lagi mereka akan rilis first Q result, mungkin akan ada beberapa surprise di bank-bank seperti BRI,
Mandiri, dan BNI. Mungkin sekian dari saya. Makasih.